langsung aja dibuka ya acaranya. Karena udah beberapa juga ada yang hadir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung atau sudah bergabung dalam ruang virtual Zoom ini. Kembali lagi bersama saya, Felicia Octavia Manurung, perwakilan dari tim Scholarship for Us, dan akan memandu acara kali ini, yaitu acara Berki Scholarship Mentoring bersama dua mentor kita kali ini, yaitu Kak Safira dan Kak Gilang. Baik, perkenalan singkat tentang mentor. Yang pertama itu Kak Safira. Dia adalah awardee YTB Scholarship 2018 untuk jenjang S1 dan saat ini berkuliah di Aban IZ Baisal University. Halo Kak Safira. Di mute tuh. Di onin dulu, oke. Iya Kak. Satu lagi ada Kak Gilang. Dia merupakan awardee YTB Scholarship untuk jenjang S2 dan saat ini berkuliah di Kocaeli University. Halo Kak Gilang. Halo, salam kenal. Halo. Saya bicara dengan siapa tadi? Felicia ya panggilannya? Felicia, iya Felicia. Oke, salam kenal semuanya. Mau kenalan dulu nggak nih? Panggil aja Gila. Oke, itu aja sih. Oke. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan bimbingan untuk melengkapi dokumen dan syarat untuk mendaftarkan YTB Scholarship ini bersama dua mentor kita, yaitu Kak Safira dan Kak Gilang. Baik, sebelum kondusif dalam mengikuti Zoom ini, untuk menyalakan kameranya. Baik, sembari menunggu teman-teman menyalakan kameranya, saya akan menjelaskan rundown acara kita hari ini. Yang pertama itu ada opening dari host, yaitu dari saya sendiri. Lalu yang kedua itu ada pemaparan materi dari mentor. Yang ketiga itu ada breakout room Zoom, yaitu nanti ada pembagian peserta S1 dan S2 untuk sesi konsultasi bersama mentor-mentor untuk mentor-mentor dengan durasi 30 menit. Lalu closing. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan saja langsung untuk Kak Safira dan Kak Gilang untuk memaparkan materi hari ini. Halo teman-teman semua, semoga di minggu-minggu ini pada rajin ikut ya, semoga nanti bisa lanjut terus. Tidak ditunggu pokoknya. Izin share screen ya. Ya udah masuk belum? Aku. Ini udah sampai. Sudah Pak. Oke, jadi kan tahap pertama yang paling pertama kalau misalnya mau daftar yaitu kalian harus bikin akun dulu atau alias registrasi. Nah di registrasi ini kalian cukup mencantumkan nama lengkap, habis itu asal negaranya apa, kemudian sama emailnya. Nanti kalau misalnya udah selesai, ada aktivasi dari email kalian yang udah kalian cantumin, kalian klik aja buat aktivasi, terus balik lagi ke homepage ini. Itu tinggal login. Nah, terus kan kita hari ini membahas tentang dokumen-dokumen apa aja sih yang diperluin. Lanjut. Nah, dokumen-dokumen yang penting yang harus dipunya adalah valid itu apa ya? Kayak yang resmi. Jadi kayak kita harus punya identification dokumen gitu loh, kayak apa sih Mas bilang bahasa Indonesia aku jelek. Kartu identitas yang valid, yaitu mau KTP, mau paspor gitu. Bisa cantumin nanti yang diperluin itu, dan kalian tinggal scan aja gitu. Scan yang udah ada filenya, terus kalian scan, terus kalian kasih nama misalnya paspor underscore nama kalian kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu foto. Nah, foto ini penting banget. Kenapa? Karena orang bisa menentukan kalian itu akan lulus atau enggak itu berdasarkan foto kalian gitu. Nah, maka dari itu disarankan bahwa kita nggak boleh pakai foto selfie, atau ini tuh jadinya kayak foto KTP atau foto rapot gitu loh. Jadi kayak kita harus ribet gitu. Foto senyum boleh tapi jangan cengengesan gitu. Terus yang lanjut ada National Exam Score. Jadi kalau kalian masih belum National Exam Score, jadi kayak misalnya setiap univ itu ada misalnya minta nilai apa sih namanya
ALES, YOS. YOS itu International Student Exam gitu. Misalnya kalau misalnya aku mandiri mau kuliah di sana harus pakai YOS dulu misalnya kayak gitu. Nah itu tuh nanti ada apa sih ya, ujian-ujian khusus gitu. Maaf ya teman-teman, bahasa Indonesia tuh agak jelek gitu. Nah gitu. Terus habis itu atau kalian bisa pakai UN, nilai UN gitu. Jadi kalau misalnya aku kemarin juga pakai nilai UN karena aku nggak punya ujian-ujiannya emang ditentukan di universitasku itu nggak ada. Kalian harus ikut ujian MTK, ujian apa, tapi versi Turkinya itu nggak ada. Jadi cukup mencantumkan National Exam Score, jadi UN kalian gitu. Lanjut, habis itu ini ada diploma alias ijazah dari kalian yang buat meresmikan bahwa kalian tuh membuktikan bahwa kalian tuh udah lulus gitu dari SMA kalian ataupun SMP misalnya ataupun S1-nya gitu, udah ada certificate of graduation. Dan kalau misalnya kalian belum punya yang khusus SMA itu kalian bisa pakai surat keterangan lulus gitu. Dan katanya kalau misalnya tahun ini bisa cuma mencantumkan transkrip aja katanya gitu dari award-award yang kemarin. Tapi untuk memastikan kembali kalian boleh banget buat kirim email ke ITB dan bertanya tentang kepastiannya gitu kan, karena setiap tahun itu peraturan ITB itu suka berbeda-beda, jadi mungkin lebih baik ditanya aja ketimbang salah dan aplikasi kalian nanti nggak valid. Terus Mas bilang mungkin S2-nya boleh dijelasin kalau misalnya belum lulus di waktu itu gimana tuh Mas bilang? Mas bilang. Maaf, suaramu tadi terputus. Masuk nggak? Udah masuk. Sama, jadi kalau misalkan di S2, itu waktu semester akhir itu kita bisa daftar asalkan kita mempunyai surat keterangan selesai yudisium atau kelulusan. Itu aja sih, soalnya buat ngisi di berkas kan ada yang mencantumkan itu. Nah itu buat ngisi, setauku itu nanti kalau misalkan pengumuman terbaru, kalau misalkan S1 seperti yang kamu katakan, boleh hanya nilai, tapi untuk S2 pas zamanku, itu mencantumkan itu, dan itu sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau berusaha, itu kan bisa minta di kemahasiswaan S1-nya masing-masing, jadi mending minta aja gue jaga-jaga kan. Siapa tahu, habis TDV ini, kalian bisa daftar, maaf, kembali, habis YTB, kalian bisa langsung daftar juga TDV, soalnya TDV itu bulan Februari sampai Maret. Sekali daftar langsung Mbak. Silakan. Terima kasih Mas Gilang. Terus kita lanjut tentang akademik transkrip ya. Kalau misalnya ini diusahakan buat nggak pakai screenshotan. Jadi kayak misalnya mungkin kalian moto biasa nggak di scan gitu. Dan kelihatannya kan kayak kurang resmi gitu ya. Jadi kalian lebih baik membuat kayak minta dari tata usahanya, kantor PU-nya gitu, bahwa kita mau mendaftar beasiswa nih, boleh nggak kita minta format tentang transkrip, akademik transkrip kita selama kita bersekolah di sini. Nah, kalau misalnya mereka tidak bisa mentranslatekan ke bahasa Inggris, ya kita, kalau aku sendiri yang translate ke bahasa Inggris, kemudian aku kasih tahu ke guru bahasa Inggris aku, terus dicek sama beliau, udah benar semua. Kalau selesai udah benar semua, baru aku kasih ke kepala sekolah buat mendapatkan tanda tangan dan juga capnya. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya cuma screenshot, cuma difoto dari jauh terus nggak berbahasa Inggris juga, kan itu kelihatannya kurang resmi gitu kan. Orang sana juga nggak mengerti bahasa Indonesia. Jadi aku sangat menyarankan bahwa akademik transkrip raport kita itu ditulis dalam bahasa Inggris. Kemudian lanjut ada International Exam Score. Jadi kayak ini kayak yang aku bilang tadi itu, karena setiap universitas itu beda-beda permintaannya. Jadi kalau misalnya di sana ada tulisannya kalian harus ikuti yang tadi ya DC, ya Banjir Senava alias kayak itu kayak tes TOEFL tapi di Turki itu bilangnya itu, jadi kayak tes bahasa Inggrisnya Turki lah gitu. Kemudian ada IELTS juga. IELTS itu kayak SBMPTN-nya tapi di Turki. Kalau misalnya kalian perlu itu, di Jakarta itu kalau nggak salah ada buat tes barengan gitu loh, tes IELTS bareng-bareng supaya bisa masuk ke Universitas Turki. Tapi setauku yang minta YDS, IELTS, dan juga GMAT dan sebagainya itu sedikit gitu, nggak banyak univ yang minta ujian seperti itu. Kemudian lanjut, kuliah yang emang 100% bahasa Inggris ataupun yang cuma 30% bahasa Inggris, kalian biasa diminta untuk mencantumkan nilai IELTS, nilai YDC itu tadi, YDC tadi itu khusus bahasa Inggris,
ataupun nilai TOEFL. Jadi nanti ada tulisannya ada berapa skor minimal dan maksimalnya gitu. Kalau aku kemarin itu aku nggak memilih itu karena aku memilih jurusan yang emang 100% bahasa Turki gitu kan. Dan kalau misalnya kalian emang nggak punya nilai TOEFL gitu, kalian bisa bisa aja sih milih yang ya sih yang 100% yang Mas bilangnya. Aku lupa deh. Kalau nggak salah tuh temanku ada HI, dia kan 30% di bahasa Inggris, 70% bahasa Turki. Jadi kan ibaratnya TOEFL itu cuma berlangsung ya masa ininya kan cuma 6 bulan. Jadi nanti kalian waktu udah nyampe di Turki, kalian tuh punya kesempatan buat sekolah 1 tahun lagi bahasa Inggris 1 tahun. Atau misalnya kalian udah ngerti banget bahasa Inggris, jadi kalian nggak perlu ikut 1 tahunnya lagi, kalian tinggal ikut examnya aja gitu. Nah nanti keluar nilainya baru kalian bisa masuk ke departemen kalian. Gitu. Jadi ini language test score-nya ini opsional tergantung universitas yang kalian pilih dan jurusan yang kalian pilih. Gitu. Kemudian lanjut ada research proposal and an example of your written work. Jadi buat PhD applicants doang ini ya, karena yang masih penelitian kan anak S3. Lanjut. Nah ini kriterianya. Jadi kriterianya itu kalau misalnya buat S1 aku kemarin nilainya itu minimal 70. Jadi itu rata-rata nilai UN. Kalau aku kemarin nilai UN sih. Dan kalau misalnya emang belumnya yaitu nilai rapot ya. Nilai rapotnya itu nggak boleh di bawah 70. Terus habis itu buat masternya Mas bilang silahkan dijelaskan. Halo? Dari Iya. IPK atau apa? Benar-benar ini dari 75. Itu kalau misalkan S1 bisa lihat dari IPK. Misalkan 75% dari 4 itu berapa kayak gitu. Jadi minimal itu yang bisa kayak batas aman. Udah. Oke, makasih Mas Gilang. Nah, kalau misalnya untuk yang mau daftar sebagai jurusan health science kayak medicine, dentistry, farmasi ataupun kedokteran, nilainya minimal 90% dari total dari nilainya itu. Misalnya kayak tadi buat S1 mau S2 lanjut S2 kan IPK maksimal 4 kan. Nah, 90% dari 4-nya itu berapa? 3,6 mungkin ya. Kalau misalnya satu kemarin minimal 90, kan kita pakai range 0 sampai 100 kan kalau di Indonesia gitu. Jadi minimal nilai UN maupun nilai sekolahnya kalau misalnya UN belum selesai UN, jadi nilai rapotnya itu minimal 60 gitu. Terus buat kriteria usia, jadi untuk S1 itu nggak di atas 21. Jadi misalnya kalau aku sekarang udah 21, aku masih bisa daftar gitu, karena aku belum melewati 21-nya itu. Kemudian buat yang kayak Mas bilang itu, paling maksimal usianya 30, dan 30 itu masih bisa daftar, asal tidak melewati 30 itu. Kemudian yang untuk doktorat atau PhD, itu maksimal 35. Gitu. Jadi semua eligible groupnya itu semua negara bisa mendaftar kecuali orang Portugal sendiri gitu. Terus kalian harus graduate sebelum Agustus 2021 gitu. Jadi mau SMP, mau SMA, mau S1, S2 gitu. Harus lulus sebelum Agustus 2021. Kemudian kalian itu merupakan researchers dan academics, yaitu pelajar ataupun peneliti gitu. Kemudian ini yang tadi aku kasih tahu, kalau misalnya kalian udah masuk di kalian kalau misalnya kehilangan apa sih Mas, boleh minta tolong dijelasin? Yang mana? Di non eligible group. Non eligible group berarti grup-grup yang nggak bisa apply ini kan? Daftar ya. Yang nggak bisa daftar. Contohnya kayak Turkish citizen, jadi warga Turki itu nggak bisa. Soalnya mereka ada beasiswa sendiri. Terus kemudian student already registered in Turkish University at the level of study. Jadi ada yang mandiri di sini terus apply, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi itu nggak boleh seperti itu. Soalnya, satu lagi. Soalnya kalau misalkan kalian mandiri di Turki terus pengen apply beasiswa, itu ada beasiswa namanya Success Scholarship kalau nggak salah, nanti akan dapat bulanan, ya kan? Nah, soalnya YTB itu ada per bulan. YTB itu ada beberapa scholarship dari ini kan long term itu yang lama, lebih dari 2 tahun,
3 tahun kayak gitu. Nah, kalau yang short term contohnya kayak beasiswa yang success scholarship khusus untuk mahasiswa yang sekolah di Turki tapi mandiri. Dia bisa daftar. Terus kemudian buat research. Kalau kalian mau research nanti bisa daftar juga. Tapi kalau YTB terus ikut research kayaknya aku belum menemukan dan kayaknya nggak bisa, soalnya di YTB di aplikasi kita itu nggak ada available gitu. Terus kemudian yang terakhir itu untuk petugas atau apa ya bahasanya tuh kayak PNS-nya Indonesia yang kerja di Turki kayak di Istanbul kayak gitu ya. Itu bisa daftar kursus bahasa gratis. Itu scholarship-nya. Pokoknya yang bekerja sebagai official Indonesia terus daftar bahasa itu gratis, dapat gratis. Jadi 3 pas. Monggo silakan dilanjut. Oke, dengan syarat-syarat tertentu ya teman-teman. Kalau misalnya mungkin teman-teman nggak lulus ini, YTB ini, mungkin kalian nanti akan masuk ke Turki secara bersekolah dengan mandiri gitu. Kalian masih bisa dapat beasiswa YTB, tapi dengan syarat tertentu kayak IPK kalian harus 2,5, 2,75 gitu. Oke, terus kita udah sih kalau misalnya ini udah. Kemudian mungkin banyak yang paling banyak ditanya sama teman-teman tuh kayaknya ini ya, gimana sih transkripnya gitu kan. Kalau dulu tuh aku emang gak mau ngasih plot yang kayak ya udah ini karena biasanya kalau udah dikasih kayak gitu tuh mereka tuh tinggal copas diganti namanya doang, ganti tanda tangan gitu. Jadi kayak ya kurang berjuang gitu. Tapi kalau buat kalian kali ini aku kasih deh ya. Kasih contoh nih. Akademik transkripnya. Ya Jadi ampun, makasih banget lah. kenapa? Makasih banget. Monggo dilanjut. Iya, jadi kayak gini kalian kop surat dari sekolah kalian, kemudian akademik transkripnya tuh kalian minta nomor suratnya juga supaya terlihat resmi gitu kan ya. Kemudian nomor sekolah, nomor pelajar kalian gitu kalian tulis, kemudian digabung aja jadi satu biar nggak satu-satu banyak, jadi kayak satu kertas sudah bisa nampung semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Karena dulu aku awal daftar itu cuma 5 doang sampai semester 5, kemudian saat aku lulus aku memperbaharui lagi ini aku transkrip aku, kemudian yang awalnya aku juga cuma pakai surat keterangan lulus, aku ganti lagi langsung pakai yang diploma ijazah langsung gitu. Jadi waktu aku lulus aku langsung ganti-ganti itu dan sebenarnya nggak apa-apa, masih bisa diedit gitu. Udah, terus habis itu kalian mungkin sambil dicontek-contek aja ini bahasa Inggrisnya, mungkin kalau kalian ada yang belum tahu gitu biar pasti. Kemudian nanti semuanya ditulis rata-ratanya berapa, terus nanti kalian rata-ratanya di sini di GPI ini. Nah, kalian baru tahu nanti kalian rata-ratanya di atas 70 atau di bawah 80 gitu. Terus jangan lupa teman-teman buat menampilkan tanda tangan dari kepala sekolah. Itu sih dari aku. Oke. Ini mau langsung tanya jawab aja apa kita ini ya? Apa buka apa Mas? Yang YTB itu akun YTB. Baik. Boleh. Tanya jawab dulu, ditanya dulu. Iya, tanya. Kalau misalkan nggak ada, nanti bisa lanjut. Kembaliin ke moderator dulu. Baik, mungkin buka satu pertanyaan dulu saja kali ya. Ada dari teman-teman yang ingin bertanya, jadi sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, ketik saja pertanyaannya di kolom komentar ya. Kolom chat kakak. Kolom chat, oh iya, salah. Oh iya. Kayak YouTuber ya. Iya. Oh iya udah kakak. Jelas nih kan. Udah jelas. Udah jelas ya teman-teman. Kak, aku boleh nanya nggak kak? Boleh. Kan katanya ada isu, kan katanya ada isu tahun ini itu nggak ada UN sama ujian sekolah. Nah itu bagaimana kak untuk dicantumin ke itunya itu? Kalau nggak ada UN, nggak ada ujian sekolah, terus jadinya kalau standar kelulusan di Indonesia itu jadinya apa? Kan kita pokoknya sekolah Turki itu menyesuaikan sama di Indonesia, standar kelulusan di Indonesia apa itu yang dipakai. Baik, sebenarnya untuk satu pertanyaan saja ya. Pertanyaan pertama nih ada dari Nana.
Kak, untuk beasiswa yang kuliah mandiri persyaratannya apa saja? Baik, boleh dijawab? Beasiswa yang kuliah mandiri. Beasiswa yang kuliah mandiri maksudnya sukses scholarship ya. Mungkin itu persyaratannya kamu nilainya stabil, mungkin maksudnya nggak boleh di bawah 2, berapa gitu kan. Misalnya kalian bakalan dapat scholarship itu 1 semester gitu. Dan 6 bulan kan 1 semester. Mungkin nggak sampai 6 bulan kan selama kalian sekolah. Kemudian kalau misalnya nanti di semester depan nilai kalian turun, itu otomatis sudah langsung berhenti scholarship-nya, dan kalian nanti kalau misalnya di semester depan selanjutnya tuh kalian nilainya naik lagi, baru harus daftar lagi gitu. Makanya kalau ini harus stabil nilainya, nggak boleh di bawah 2,75 atau 2,50 gitu. Temenku soalnya gitu. Semoga menjawab ya. Aku mau nambah dikit dong, suaraku masuk nggak? Masuk, Kak. Masuk. Suaraku jelas nggak sih? Di sini tuh berisik banget. Jelas kok, aku Jelas, dengar. Kak, jelas. Oke. Terima kasih jawaban dari Kak Safir. Aku mau nambahkan, kalau dari Kak Safir scholarship ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan mandiri yang benar-benar dari uang sendiri, itu ada beberapa step yang kalian lewatin, seperti kayak YOS. YOS itu kalau masalah ya kan? Apa tuh namanya biasanya? Apa sih, bentar. Apa ya? Ujian untuk mahasiswa internasional. Ya kan? Nah, setauku kalau kita pengen daftar mandiri, kita harus lulus IOS. Kemudian kita lihat jurusan kita tuh yang ada di Turki, passing grade-nya di mana. Tadi aku udah tanya Kak Safi, dia tuh ngasih tahu kayak passing grade untuk mandiri kalau nggak salah. Nanti kalau dari Kak Safi bisa ditambahkan di situ namanya Puan Taban Lare. Di sana bisa lihat passing grade kalau misalkan kita mau masuk universitas itu berapa. Kan di universitasku itu ada skor 10.000. Berapa nanti? Jadi dicocokkan seperti itu. Suaranya mendem. Suaranya. Bisa Aduh, diulang lagi. sekarang udah jelas. Jelas. Udah. Terakhir sampai mana tadi? Jadi aku bingung. Oke, passing grade dari Puan Taban Lare terus. Nah, aku tadi kebetulan tanya Kak Safik tentang Puan Taban Lare. Jadi di situ nanti kita bisa lihat nilai-nilai berapa, atau kayak di Indonesia itu kayak apa ya? Kalau kita punya nilai ini tuh lulusnya berapa gitu loh. Kembali nggak sih gue ngomong? Buat apa, batas persaingan bisa juga ya kayak gitu. Kayak SBM. Kayak kalau SBM itu misalkan di UNER itu ada berapa, kalau masuk jurusan fisika, matematika berapa. Nah, nanti di situ kalian bisa lihat, dan nilai IOS kalian itu harus mumpuni gitu untuk masuk ke jurusan tersebut kayak gitu. Dan sebelum itu kalian juga harus punya bahasa Turki, kelas bahasa Turki, karena di jurusan yang kalian apply itu yang bahasa Turki biasanya kalau pakai bahasa Turki harus punya bahasa Turki. Kalau pakai TOEFL itu jurusan kalian harus mensyaratkan TOEFL atau IELTS. Pokoknya antara TOEFL IELTS sama Turki. Kalian harus punya salah satu. IEDC itu. Ada tambahan nggak dari Kak Safir tentang mandiri? Enggak ada. Sudah menjawab mungkin dari kedua. Duh, ada yang ngomong di belakang. Baik Kak, ada materi yang ingin disampaikan lagi atau ingin lebih ke sesi tanya jawab saja sebelum sesi konsultasi nanti jam 9? Gimana kan jalan kalau aku langsung tanya jawab aja ya, karena mungkin kalau misalnya aku jelasin lagi ternyata teman-teman udah lewati fase itu kan aku nggak tahu semuanya udah pada sampai mana. Boleh, enak tanya jawab aja sih. Oke, sebelum masuk sesi konsultasi lebih baik tanya jawab aja ya teman-teman. Boleh ketik pertanyaan di kolom chat ya. Yang pertama ya ada dari Amalia Zikra. Maaf Kak, mungkin ini agak melenceng dari topik utamanya.
Saya memiliki plan B untuk mengambil self-funded master, tapi beberapa uni menjadikan GRE menjadi syarat utama. Pertanyaannya, apakah seluruh uni di Turki menggunakan GRE? Apakah teman-teman sekalian memiliki referensi uni yang tidak mensyaratkan GRE? Terima kasih. Boleh dijawab oleh Kak Gilang atau Kak Safira? Kak Gilang kalau S2. Oke, terima kasih. Untuk secara pastinya, aku kurang tahu uni menyediakan GRE. Kalau bahasa Indonesia itu kan GRE. Kalian bisa berkunjung ke universitasnya masing-masing. Jadi aku nggak tahu pasti. Kan soalnya di universitas di Turki itu banyak gitu. Kalau GRE itu mau ambil MBA ya? Boleh buka mic dong, enak kita ngobrolnya. Ya nggak sih atau beda? Siapa tuh yang tanya? Maaf aku buka chatnya. Halo Halo. Amalia. Gimana? Iya. Silahkan. Oh iya, jadi saya bukan mau ngambil master apa sih namanya MBA Kak. Saya mau ngambil ini HI, International Relations atau Political Science. Nah, beberapa uni yang aku survei kayak Bogaziki atau Ankara Uni itu tuh mereka minta GRE. Nah, aku tuh bingung maksudnya kayak beberapa uni yang aku survei itu rata-rata minta GRE. Jadi aku tuh sempat mikir, apakah di Turki ini tuh sama kayak di US gitu, maksudnya education sistemnya mereka harus mensyaratkan GRE gitu. Atau sebenarnya aku aja yang belum nemuin uni yang nggak minta GRE. Soalnya ya ini ya PR ya harus belajar lagi gitu. Dan juga tesnya nggak murah. Gitu sih, makanya aku mau minta referensi. Makasih. Baik, terima kasih. Jadi aku ada beberapa case untuk jawab pertanyaanmu. Nah, temanku yang satu rumah itu mereka dua jurusan hubungan internasional, ya kan? Terus mereka tuh nggak punya GRE dan bisa keterima kayak gitu. Jadi memang ada beberapa universitas yang mensyaratkan GRE dan ada yang tidak. Mungkin kamu belum nemu aja gitu. Untuk rekomendasi universitas yang HI yang paling bagus-bagus, biasanya mensyaratkan sesuatu yang agak sedikit effort lah kayak tes GRE atau lain sebagainya gitu. Oke Kak, kalau boleh tahu teman-temannya Kakak ngambil di kampus mana ya? Ya supaya aku juga bisa kepoin sendiri di websitenya. Ambil di Kojeli sama kayak aku di Kojeli University. Tahun ini tahun 2018 dia lolosnya sama tahun 2019. Oh oke. Ya udah. Makasih banyak ya. Nanti coba aku kepoin lagi. Karena kemarin aku terlalu fokus di Ankara sama di Istanbul. Makasih. Aku punya rekomendasi buat HI. Nanti chat aja di grup ya. Nanti biar aku ingat. Aku kasih itu. Aku ada linknya. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Nanti aku ingetin di grup. Siap. Semoga cepat dilamar. Mungkin ada yang mau nanya lagi. Aku boleh share sesuatu nggak sih? Oh, ada yang tanya tuh. Oh, ijazah yang dilampirkannya depan belakang kan? Oh iya, ijazah yang dilampirkan depan belakang, scan depan terus scan belakang dijadiin satu PDF. Boleh Kak di share? Oh langsung nih. Iya. Oke, aku tak siap-siap dulu. Nanti aku salah share nanti. Start broadcast. Udah nampak belum? Sudah. Nih, jadi aku screenshot beberapa. Nampak nggak di tempat kalian? Ini untuk yang TOEFL, guys. Jadi, ini ada pertanyaan. I have a question. I want to study on Turkish. In Turkey on the bachelor kan di S1. Mereka ingin di S1. I found on the site that for some universities I need to pass TOEFL. Itu. That the university is on Turkish. Jadi dia itu mensyaratkan TOEFL. Tapi dia itu pakai penghantar bahasa Turki. Why they want from me to pass TOEFL? Is it just for student that want to study on English? Nah, jawabannya kayak gini guys, kalau yang masih bingung. Jadi, bahasa Inggris ini itu untuk kelengkapannya.
hello, you can provide the score and requirement at the time of the interview. Nah, TOEFL ini emang disyaratkan untuk salah satu jurusan di universitas tertentu. Kayak gitu. Misalkan kalian ingin ambil S1, terus kalian ambil 12 universitas. Di salah satu universitas tersebut mensyaratkan TOEFL. Jadi kalian harus melampirkan skor TOEFL. Kalau enggak, mungkin pilihan itu akan tergeser dari 12 pilihan tersebut. Itu yang pertama. Jadi udah ada pandangan belum di sini? Kalian bisa baca ininya kayak gini. Terus kemudian, nah ada juga yang tanya mengenai my major is nutrition, but I want to apply for PhD in public health. I facing a problem with the registration. Terus si YTB jawab gini, you can find all the scholarship program, application date, and short information about the program on the main page, depending on your nationality, background, education level, and age. Some programs may be shown passively, or this menu may not available at all. You can only choose department or universities which are given by the system. Jadi guys, apabila jurusan kalian yang di S1, terus kalian dikasih pilihan S2 hanya beberapa jurusan, itu kalian hanya bisa memilih jurusan yang disediakan YTB. Contoh, aku S1-nya tari. Aku pengen ambil manajemen pendidikan atau pengen ambil konseling BK. Tapi di TBBS atau YTB itu nggak menyediakan karena YTB itu menyediakan sesuai yang linear dengan jurusan S1 kita. Itu kita nggak bisa melenceng jauh. Itu yang ditekankan di si YTB ini adalah jawaban resminya. Terus kemudian ini kalau misalkan ada apa-apa, why when I click on the homepage it tells me that the address is wrong, and for this reason the application option do not appear. Jika kalian ada masalah, terus kalian ragu daripada tanya sana sini, kalian bisa mengirimkan pertanyaan tersebut atau masalah tersebut ke YTB melalui sistem yang ada di bawah sendiri. Atau kalian bisa tanya di Twitter. Mereka tuh fast respon banget, seperti yang dituliskan sama YTB ini. Jadi, bisa di screenshot lalu disampaikan. Itu jawaban yang pasti dan nggak katanya. Kalau itu kalian takut, oke? Takut bertanya kepada siapa? Mending tanya ke Turki Scholarship. Terus, cakep. Scholarship aku bilang. Dan yang ini, hi, I've already submitted the application, but I forgot some steps. What to do now? Can I apply again? Kan dengan email yang berbeda, can respond. Nah, sebelum ini jawabannya kayak gini. Kalian itu bisa ngedit dan bisa mendelete aplikasinya yang udah di-apply tadi, katanya TB itu. Jadi kalian nggak usah takut. Tapi biar lebih aman, karena kalian itu, bukan kalian, ada beberapa orang itu yang insecure, takut-takut. Mending dilengkapi dulu, kalau sudah fix baru di-apply. Daripada nanti di-apply terus ada sesuatu yang mau ditambahkan. Daripada menghapus atau apa, kayak gitu mending diselesaikan dulu, habis itu di-apply. Tetapi kata YTB, kalau misalkan terjadi sesuatu, kalian bisa di-delete, terus bisa apply lagi. Dan diedit kalau ada yang salah. Gitu. Kemudian ini, kalau punya satu nama misalkan nama aku cuma Gilang, terus di YTP padahal itu ada nama depan dan nama belakang. Nama depan dan belakang bisa ditulis sama, itu kata YTP. Jawabannya ada di sini. Oke, itu masalah nama ya. Terus udah habis, dari aku cukup. Terima kasih, ya kembali ke moderator. Baik, ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Atau open mic aja, biar enak nanti tanya, jadi ngomong langsung. Gimana tuh? Ini sih Kak, mungkin ada yang kurang kondusif atau gimana? Oke. Ya, terus temanku juga namanya kan ada 5 kalimat gitu. Jadi dia tulisnya nama depannya itu 3, nama belakangnya itu 2. Jadi mungkin teman-teman kalian punya nama yang panjang-panjang banget, bisa jadi apalin aja gitu, nggak masalah.
Nggak ada? Kita lanjut aja. Belum, belum jam 9 juga sih tapi Kak. Kita sampai jam berapa? Sesi materi ini sampai jam 9 Kak, baru nanti langsung ke sesi konsultasi jam 9 sampai jam setengah 10. Itu ayah tanya dari Feby. Saya itu kalau misalnya ada di TPB ya. Mana Kak Julu? Kalau itu mending aku tanya ITB aja. Soalnya kalau nggak diapa-apain, itu nanti kita nggak bisa daftar. Mending daftar tanya ITB aja. Soalnya itu lebih pasti, Feby. Gimana, Feby? Mau open mic? Bisa nanyanya lewat email atau yang ada di bawah, mau lewat Twitter, karena emang mereka tuh nggak respon banget, kayak kata Kak Gilang tadi bilang. Aku pernah email ke Tapi ITB. jangan lupa lampirkan kayak saya namanya Safira, nomor beasiswa di sini, kan kalian pasti udah jawab. Kalau misalnya udah masuk itu udah daftar kan, tinggal pilih jurusan, berarti udah punya nomor beasiswa sendiri kan. Jadi jangan lupa perkenalan aja gitu. Jadi mereka biar bisa langsung ngecek aplikasi kalian. Udah. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Oh, satu lagi, jangan lupa kalau meng-email atau message ke YTB itu yang polite, sopan. Soalnya gimana ya? Kalau nggak sopan tuh kayak bacanya itu nggak enak. Kalau email apalagi ya, subjeknya jangan lupa, subjek jangan sampai salah. Gitu. Aku mau ngingetin itu aja, soalnya banyak yang email kepadaku tuh pesan ditulis di subjek. Iya, jadi etika mengirim pesan mungkin lebih ditekankan lagi karena ini pihak YTB. Mungkin nanti kalau bisa kalian udah lulus terus wawancara terus tiba-tiba orangnya ingat, oh ini yang kemarin email kayak gini ya gitu. Jadi nilainya jadi kurang gitu terhadap kita. Baik, ada teman-teman lagi yang ingin bertanya atau ada yang sekiranya tadi sebelumnya penjelasan kakaknya kurang jelas ingin diperjelas lagi? Kak, ingin bertanya sih Kak, kalau misalkan mau kirim email ke pihak ITB-nya itu baiknya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Atau bahasa Turki? Bahasa Inggris aja. Soalnya nggak semua bahasa Inggris itu kalau ditranslate ke Turki artinya pas. Yes. Mungkin Kak Sapir mau buka itu aplikasi. Oh ya. Mau nggak? Mungkin kita bisa lihat kalau tanya di mana mungkin kayak gitu. Boleh Kak. Atau ada yang mau ditunjukkan? Aku sih nggak ada sebenarnya, takutnya kalau misalnya aku ngasih tahu ternyata teman-teman udah pada lewat di situ. Mungkin teman-teman bisa mungkin nanya aja gitu kayak stuck di mana sih biar kita lihat bareng-bareng gitu. Baik, sebenarnya ada pertanyaan lagi. Kak. Dicantumkan di mana nih? Jenny, boleh kalau misalnya mau open mic. Kak Jenny, mau open mic atau dibacakan aja? Oke, lagi kondusif, bisa langsung aja. Udah kalau misalnya itu berupa sertifikat biasa dan udah bisa melewati 6 bulan, mungkin dicantumkannya di sertifikat. Kalau misalnya itu masih lebih dari 6 bulan, mungkin bisa dijadikan yang buat persyaratan masuk ke unitnya gitu sih kalau menurutku. Semoga menjawab Kak Jenny. Ada pertanyaan lagi dari Nana. Kak Gilang. Tweetation. Halo, ya terima kasih, aku bacain dulu dari Nana.
Halo, salam kenal. Kalau di Kojaili itu tergantung jurusan deh sepertinya. Nanti coba aku cekkan deh. Jangan lupa ingatan di grup ya, nanti biar aku kasih sumber yang aslinya. Jadi nggak aku ngarang, oke? Ya, Aku matiin mic, ada ibu-ibu ngomong. ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian semuanya? Kak, izin bertanya juga nih Kak. Biasanya di beasiswa ini ada nggak sih Kak kayak universitas favorit gitu yang biasanya tuh sering banget dipilih dan persaingannya juga cukup tinggi supaya juga bisa jadi referensi teman-teman juga untuk memilih universitas. Ada sih, kan universitas yang ada di kota besar kayak Istanbul, Ankara, Izmir itu biasa jadi favorit karena emang orang-orang kan pada tahunnya itu ya kota pariwisata yang paling bagus gitu, dan mereka juga masuk di 10 besar ranking universitas di Turki gitu. Jadi kayak Boğaziçi, Marmara, Ankara University, terus yang di Izmir itu aku lupa namanya. Mungkin Mas bilang kalau ingat yang di Izmir itu yang bagus apa namanya, aku lupa. Aku kurang tahu kalau itu. Kemarin aku juga dengar sempat dari teman-temanku yang ada di Sirin Aslers. Mereka tuh bilang, yang masuk dari YTB di universitas ini tuh cuma satu, tapi aku lupa namanya. Apakah coach atau apa? Dan dia pakai bahasa Inggris. Gila, keren banget. Soalnya kata temanku, aku lupa ya namanya. Nanti bisa dicek deh. Coba aku tanyakan. Di situ, setelah lulus, itu kayaknya kesempatan kerjanya lebih banyak. Gitu. Jadi emang itu susah banget tapi maksudnya pun orang Turki itu. Jadi memang ada beberapa universitas pilihan gitu, apalagi di kota besar seperti yang saya sampaikan Kak Safira. Tapi untuk strategi biasanya kita pilih yang bagus di atas, sisanya yang ya sedikit normal lah, normal. Iya. Nah, mungkin aku nambahin aja karena aku daftar di universitas tuh dan jurusan yang yang aku pilih tuh semua. Jadi aku masuk ke universitas yang tidak aku pilih dan jurusan yang tidak aku pilih karena emang aku kurang tahu ya, tapi ini mungkin worst case yang kalian harus akan hadapi nanti. Jadi kalian gitu deh, harus pokoknya kalian harus ke wawancara nanti tuh alasannya kenapa sih, pasti bakal ditanya kenapa milih ini, kenapa ini, tunjukin aja bahwa passion kalian tuh di situ. Karena aku dulu milih HI sama ilmu politik dan nggak ada keterima di sana di universitas yang aku nggak pilih juga. Tapi aku tetap kesini gitu karena gratis, karena aku pengen kuliah di luar negeri juga. Jadi aku mengambil tantangan dan resiko aja, nggak apa-apa lah, yang penting bisa keluar karena lulusan dari luar negeri itu kayak lebih dihargai gitu kalau misalnya kita kembali ke negara kita sendiri. Baik, sepertinya ada pertanyaan baru lagi dari Aini Saputri. Kak mau tanya, apa sih yang jadi pertimbangan kakak mentor sekalian waktu memilih univ di Turki? Aku dulu. Jadi aku jurusanku dulu S1 manajemen pendidikan. Aku pilih di Turki itu karena pertama diajak teman, yang kedua jurusanku di S2 itu banyak. Aku pernah ambil jurusanku tapi bukan di negara Turki dan itu agak kesusahan. Ada tapi di UNSW kalau nggak salah, New South Wales kalau nggak salah di situ adanya. Nah waktu itu aku sempat mau prepare itu tapi diajak YTB dulu, dan YTB itu nggak butuh apa-apa, nggak butuh TOEFL, padahal aku nggak punya TOEFL. Jadi dulu yang aku pertimbangkan jurusan itu tersedia. Aku pilih 12-12-nya. Semua manajemen pendidikan. Tapi ada ambil-ambil manajemen dan planning atau evaluation itu. Tapi aku itu jurusanku tersedia banyak. Jadi pilihanku itu ada yang di Ankara, ada yang Istanbul. Tapi Ankara Istanbul di bawah, aku nggak tahu dulu. Thank you. Baik, dari Kak Safira. Oh, satu lagi. Ini khusus S2. Mangga. Khusus S2, kalau misalkan di nggak masuk.
Nggak kedengeran Kak Gilang, suara Nggak mendem. kedengeran, Kak. Sepertinya Nggak nyala koneksi tuh Kak Gilang ini. Kak Gilang, koneksinya sepertinya kurang bagus. Iya. Boleh Kak Safira saja dulu sembari menunggu. Mungkin pertimbangannya nggak cuma nilai doang tadi kayak Kak Gilang. Nah tuh udah balik, silahkan dilanjutkan. Maaf, internetnya tiba-tiba itu internetnya dia mati. Gini, aku yang perlu sampaikan di S1 yang ada di Turki itu setauku nggak wajib skripsi, bener nggak Kak Safira? Ya benar. Kalau aku wajib ini magang tapi untuk lulus. Jadi nggak skripsian bisa lulus ya? Ya. Oke, terus S2. Kalian itu bisa memilih S2 dua tipe. Yang pertama tesli dan tesis. Artinya kalian bisa ambil S2 kalau misalkan mandiri nih ya. Ambil S2 yang mempunyai tesis dan ada yang enggak ada tesisnya. Gitu. Jadi ada dua. Kalau pengen cepat ya nggak usah pakai tesis. Bisa jadi itu. Tapi kalau mau lanjut S3 mending pakai tesis. Soalnya nanti bisa buat penelitian atau buat data kalau kita pernah publikasi dan lain sebagainya. Thank you. Oke, karena tadi Kak Gila udah yang ngomongin masalah akademiknya kan, kalau misalnya dilihat dari akreditasi dan segala macamnya. Kalau aku mungkin tambahan lingkungannya sih, kalau misalnya kalian emang maunya lingkungan yang pure, tidak ada orang Indonesianya, mungkin kalian bisa pilih universitas dengan jumlah orang Indonesia sedikit kan, misalnya di PPI Turki itu, nanti kalian bisa aja tanya di PPI Turki, misalnya kayak kota paling banyak masyarakat Indonesia di mana, atau mungkin kalian yang sering homesick terus kalian nggak bisa jauh-jauh dari masyarakat Indonesia, kalian mungkin bisa pilih universitas yang kalian ada teman di sana dan sebagainya gitu. Itu sih yang dipertimbangkan, akademik dan non akademik. Lingkungannya juga penting buat karena itu merupakan faktor support buat kita melanjutkan pendidikan gitu. Kalau lingkungannya aja nggak enak, gimana kita mau konsentrasi belajar gitu kan. Kalau untuk PSC linear yang jurusan jadi poin penting nggak sih? Iya, jadi poin penting. Menurut Kak Gilang gimana Kak? Mungkin Kak Gilang ada penjelasannya di sana, aku masih kurang ilmu tentang PhD sama master. Kalau aku ambil dari case-nya itu dari master. Jadi dari S1 S2 itu kalau linear itu bisa lebih fokus, lebih enak. Terus kalau PhD mungkin bisa juga linear, tapi kalau bisa nggak linear, tapi linear itu lebih enak gitu. Jadi kita lebih fokus ke suatu bidang studi gitu. Tapi feeling aku kalau kalian daftar PhD itu kesempatannya lebih banyak, soalnya yang PhD itu dikit. Benar nggak Kak Safira? Iya, benar. Jadi kan kita di S1 S2 kan udah belajar basicnya gitu. Jadi kalau kenapa lebih enak linear, ya karena kita udah punya basic, jadi kita tinggal mengembangkan apa yang udah kita tahu gitu. Jadi buat nambah-nambahin aja, nggak belajar ngulang dari awal. Kayak misalnya aku udah kuliah di Indonesia setahun tentang jurusan sosial HI, balik ke sini tiba-tiba jadi anak IPA, kadang kan pusing juga gitu, udah lupa hitung-hitungan. Semoga menjawab Kak Ainisa Putri. Ya. Nah, kalau masalah kuota aku nggak tahu sih, karena YTB itu nggak punya ini pasti sih. Ini kuotanya berapa, karena mereka kayak nyebar ini. Kita nggak sih Kak Gilang aplikasi kita ke universitas, kalau misalnya mereka mau menerima kalian ya udah diterima, jadi emang nggak ada pastinya berapa kuota yang akan diterima, karena setiap tahun juga beda-beda. Untuk kuota udah terjawab ya, itu secara jelas, soalnya itu fluktuasi banget, naik turun, fluktuatif tadi. Untuk rekomendasi fakultas sosial politik, aku kurang tahu, coba nanti deh aku research itu. Oh iya, yang perlu kalian ketahui lagi, kalau di Turki itu kita punya pusat pendidikan Turki, kalau nggak salah. Pusat pendidikan itu maksudnya gini, jadi yang pendidikan, jurusan pendidikan itu ada grupnya khusus pendidikan. Aku gabung di situ. Kalau Kak Safira ada nggak yang diadakan oleh PPI Turki? Pernah dengar kan pusat studi PPI Turki? Iya, pusat studi iya. Kita dibagi itu jadi yang kesehatan, teknik, pendidikan, agama, sama sosial politik gitu.
Nanti aku tanyakan ke situ. Kalian kalau tanya mention aja, Kak, tanya ini dong. Nanti aku tanyakan ke grup mereka. Jadi aku dapat langsung dari Atau kalian awardingnya langsung yang di aja jurusan. Atau oh iya benar namanya, bisa. langsung DM aja langsung ke situ. Puspitur ya? Puspitur. Iya, kayaknya. Iya, Aku nanti cek. ditanya aja Kak, boleh share nggak gitu tentang yang mungkin universitas yang bagus-bagus buat sosial politik itu apa gitu. Baik, ada pertanyaan lagi. Saya ada pertanyaan lagi. Kak ini bisa open mic aja nggak? Biar enak nanti kita langsung set, ya kan? Boleh. Atau lagi nggak kondusif nih, maaf. Kayaknya lagi ngetik nih. Kayaknya lagi ketik, emang ada tulisannya typing. Misalnya 100% sama. Halo, Cek. Halo Kak ini. Ya, halo Kak Safir. Kang Mau nanya Ena itu kan, gini. halo, ya tadi kan katanya linear lebih baik ya. Terus kan kebetulan aku tuh S1-nya bidan, S2-nya public health. Nah, mau ngambil S3-nya nih bingung nih gitu kan. Mau ambil yang di bidannya atau yang di public health-nya gitu. Terus aku mau nanya juga untuk linearnya itu apakah dari segi risetnya juga harus linear? Karena kalau di sini kan di Indo kan itu juga dilihat kan jadi poin penting kan untuk linearnya dari skripsinya apa, tesisnya apa, terus ntar pas mau ambil PhD itu mau riset tentang apa, kayak gitu tuh kan juga jadi poin penting. Nah kalau di sana gimana ya? Oke, Silakan terima mungkin Kak kasih. Ijal. Menurutku untuk linear ini diambil dari jurusannya, gitu. Soalnya yang dilihat itu pasti berpatokan sama program studi apa yang telah kita tempuh, gitu. Kalau misalkan, maaf, Kak ini aku mau tanya deh, udah dapat pilihan universitas yang ada di TBBS? TBBS itu aplikasi ya TB? Udah dapat Belum. pilihan? Sebenarnya aku Itu belum lihat mau dulu apply aja. tahun ini sih. Oke. Gini aja, Gimana? daripada nanti kita berawang-awang terus tiba-tiba tahun depan nggak ada jurusan yang sesuai sama kita, mending sekarang buat aja akun. Oh Itu gitu. bisa dipakai untuk tahun depan. Jadi Oh gitu. sekarang kamu akan tahu di jurusanmu itu S2 atau S3-nya itu available apa aja. Nah, dari situ kamu nanti bisa rancang riset itu. Oh, jadi nggak Jadi apa-apa Terus bisa disesuaikan juga. bikin akun sekarang, terus ntar di-delete lagi atau dilanjutin di tahun depan ya? bisa dilanjut lagi. Itu Dilanjutin official tahun dari depan. YTB. Iya. Ya kan? Oh, Kayak itu ya Kak Fisra. oke. Itu. Terus saran aku kesehatan yang baik juga ada di China. Temanku di China banyak banget dan dokter semua. Oh ya, Kalau informasi kesehatan mah kasih tahu di tanya aku aja. Oh gitu. Oh boleh. Berarti boleh japri ya? Yokai. Japri aja. Oke, makasih Mas. Ada yang lain? Ada yang Open mic? Open mic, sorry. Moderator deh gue. Udah berasa moderator nih tadi. Oh maaf, aku nambah lagi. Banyak nambahnya deh. Tadi yang tanya harga di Kojeli, di sini dituliskan per total nih, total udah sampai finish untuk S2, salah satu jurusan itu seharga 5.200 TL. Udah semuanya itu dalam 2 tahun di luar program bahasa. Itu 5.200 TL itu berapa juta ya? Kalau dikali 2 bisa ada berapa sih? 52 TL, sorry. 52 TL. Itu bisa diancang-ancang kayak gitu. Kalau di Gojeli ya tadi kan ada yang tanya Gojeli. Itu, terima kasih. Nanti kalau pengen linknya bisa ingatkan di grup. Aku udah kopas tapi cuma aku simpan aja. Baik, sepertinya dicukupkan saja ya sesi materi untuk hari ini dan lanjut ke sesi konsultasi. Teman-teman, terima kasih sebelumnya untuk Kak Safira dan Kak Gilang atas penyampaian materinya dan udah juga ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman scholarship hunter semuanya dan lumayan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya dan juga sangat membantu untuk pendaftaran YTB scholarship untuk teman-teman yang mendaftar tahun ini.
Baik, sesi selanjutnya adalah sesi konsultasi. Teman-teman bisa berkonsultasi dengan kedua mentor kita dalam breakout room yang nantinya teman-teman akan diundang masuk ke room tersebut sesuai jenjang yang teman-teman ingin konsultasikan, yaitu jenjang S1 atau S2. Dan di sini juga tiap mentor bertugas untuk menunjukkan praktek isi form di website langsung. Juga peserta akan dibimbing juga untuk mengupload dokumen dan lain-lain. Oke. Sab, Allah ya Ruben. Oh iya. Let's go. Sudah ada undangannya? Ada. Oke, aku bye-bye Kak Gilang. Bye-bye, Guru Syedis.